Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela tampak kelabu, sewarna dengan hati Citra yang masih terbungkus duka. Tepat 1 bulan telah berlalu sejak Haikal, suaminya, menghembuskan napas terakhirnya. Namun bagi Citra, waktu seolah berhenti berputar di hari itu. Setiap sudut rumah yang mereka bangun bersama kini, terasa seperti museum kenangan. Aroma kopi Haikal di pagi hari yang tak akan pernah lagi ia hirup, tawa renyahnya saat menonton film komedi di ruang tengah, hingga kebiasaannya meletakkan kacamata baca di atas tumpukan buku di meja kerja. Semua itu masih tergambar begitu jelas. Namun sosoknya telah tiada, meninggalkan kekosongan yang begitu besar dan menyakitkan. Citra mencoba menjalani hari-harinya, satu persatu, dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia memasak sarapan hanya untuk dirinya sendiri di dapur yang terasa terlalu besar, membersihkan rumah dalam keheningan yang memekakan, dan tidur di ranjang luas yang terasa dingin di sisi yang ditinggalkan Haikal. Setiap pagi, saat menatap cermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang sama sekali tidak ia kenali. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan senyum yang dulu selalu menghiasi bibirnya kini lenyap tak berbekas. Namun, di tengah kerapuhannya, ada satu hal yang menjadi pegangannya, satu janji yang membuatnya harus tetap tegar. Janji yang diucapkan Haikal kepada almarhum ayahnya, Pak Budiman, di sisi ranjang rumah sakit beberapa tahun silam. Citra ingat betul momen itu. Pak Budiman yang sudah sangat lemah menggenggam tangan Haikal, dan menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Haikal, ayah tidak punya banyak waktu lagi. Jaga ibu Sarah dan adikmu, Tony. Ayah tahu mereka bukan darah dagingmu, tapi ayah mohon, jangan telantarkan mereka. Anggap ini permintaan terakhir ayah, lirih Pak Budiman saat itu. Haikal, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk mantap. Haikal janji, yah. Haikal akan menjaga ibu dan Tony sebaik Haikal menjaga diri sendiri. Janji itulah yang menjadi warisan tak tertulis bagi Citra. Setelah Haikal tiada, ia merasa memiliki kewajiban untuk meneruskan sumpah suaminya. Meskipun hatinya sendiri hancur berkeping-keping, ia tidak pernah lupa akan tanggung jawab itu. Ibu Sarah, ibu tiri Haikal yang dinikahi Pak Budiman di usia senjanya, dan Tony, adik tiri Haikal yang manja dan tidak pernah mau bekerja, adalah dua orang yang tidak pernah benar-benar tulus padanya. Citra bisa merasakannya dari tatapan mereka, dari cara mereka berbicara yang selalu menyeratkan rasa iri, seolah Citra adalah orang asing yang telah merebut putra kesayangan mereka. Padahal, Haikal adalah putra kandung Pak Budiman dari pernikahan pertamanya, jauh sebelum ibu Sarah masuk ke dalam keluarga mereka. Namun, demi menghormati mendiang suami dan mertuanya, Citra menekan semua perasaan tidak nyaman itu. Hari ini adalah tanggal 29, tanggal di mana Haikal biasa mengirimkan uang bulanan untuk ibu dan adik tirinya. Citra membuka laptopnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia masuk ke aplikasi perbankan, menatap saldo di rekening bersama mereka yang perlahan menyusut. Hatinya terasa sesak. Uang ini adalah hasil kerja keras Haikal, keringat yang ia cucurkan siang dan malam untuk membangun masa depan mereka berdua. Kini, sebagian dari uang itu harus ia kirimkan kepada orang-orang yang ia tahu tidak pernah tulus mendoakan kebahagiaan mereka. Ia menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan keraguan. Ini demi Haikal. Ini adalah caranya menghormati pria yang sangat ia cintai. Dengan sekali klik, sejumlah uang yang cukup besar berpindah ke rekening Tony. Citra memejamkan mata sejenak, membayangkan senyum Haikal jika ia melihat apa yang baru saja dilakukannya. Semoga kau tenang di sana, sayang. Aku akan menjaga janjimu, bisiknya dalam hati. Baru saja ia hendak menutup laptopnya, ponselnya berdering. Nama, pengacara Suryo, tertera di layar. Pengacara Suryo adalah pengacara keluarga yang sudah lama bekerja untuk perusahaan yang dirintis Haikal. Jantung Citra berdebar sedikit lebih kencang. Tidak biasanya Pak Suryo meneleponnya secara langsung. Halo, selamat siang, Pak Suryo, sapa Citra, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Selamat siang, Ibu Citra. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Haikal. Suara di seberang terdengar formal dan penuh simpati. Citra hanya bisa menjawab dengan lirih. Terima kasih, Pak. Keheningan sejenak menyelimuti percakapan mereka sebelum pengacara Suryo kembali bersuara. Kali ini dengan nada yang sedikit berbeda, terdengar lebih ragu. Begini, Bu Citra. Sesuai dengan prosedur, setelah 1 bulan masa berkabung, sudah waktunya untuk membacakan surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Haikal. Oleh karena itu, saya bermaksud mengundang Ibu Citra, beserta Ibu Sarah dan Bapak Tony,
untuk hadir di kantor saya besok lusa. Citra terdiam. Surat wasiat. Haikal pernah menyinggungnya sekali, mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan segalanya agar hidup Citra terjamin jika sesuatu terjadi padanya. Baik, Pak. Jam berapa kami harus datang? Tanya Citra. Jam 10 pagi, Bu. Nanti sekretaris saya akan mengirimkan alamat dan detailnya melalui pesan singkat, jawab pengacara itu. Sebelum menutup telepon, ada jeda yang aneh dalam percakapan mereka. Pengacara Suryo terdengar seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. Mohon persiapkan diri Ibu, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Ada beberapa hal dalam surat wasiat ini yang tidak sesuai dengan yang pernah almarhum diskusikan dengan saya sebelumnya. Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan sejuta tanya di benak Citra. Apa maksudnya? Perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya. Ia mencoba menepisnya, berpikir mungkin ia hanya salah dengar atau terlalu banyak berpikir. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk, berisi undangan resmi dalam bentuk digital yang ditujukan kepadanya, Ibu Sarah, dan Tony, untuk agenda pembacaan surat wasiat mendiang Haikal. Undangan itu terasa dingin dan formal, menjadi penanda bahwa babak baru yang penuh ketidakpastian dalam hidupnya akan segera dimulai. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Ia memeluk kemeja terakhir yang dipakai Haikal, mencoba mencari ketenangan dari aroma yang masih tersisa, sementara firasat buruk terus menghantuinya tanpa ampun. Udara di ruang rapat kantor pengacara terasa dingin, jauh lebih dingin dari suhu pendingin ruangan yang menyala. Citra duduk tegap di salah satu kursi kulit yang mewah, kedua tangannya saling bertaut di atas pangkuan. Di seberangnya, Ibu Sarah dan Tony duduk berdampingan. Ibu Sarah mengenakan pakaian serba hitam yang mahal, lengkap dengan kacamata hitam yang bertengger di atas kepalanya, seolah baru saja menghadiri sebuah acara fashion daripada pertemuan duka. Tony, di sebelahnya, tampak gelisah. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya, dan sesekali berbisik pada ibunya. Wajah mereka memang menunjukkan ekspresi sedih yang dipaksakan, namun mata mereka tidak bisa berbohong. Ada kilatan aneh di sana, sebuah antisipasi, sebuah ketidaksabaran yang membuat perut Citra terasa mulas. Sesuai undangan yang mereka terima, ketiganya telah berkumpul tepat waktu. Pengacara Suryo duduk di ujung meja, di hadapannya tergeletak sebuah map coklat tebal yang tersegel. Wajahnya tampak kaku dan sulit dibaca. Ia berdeham beberapa kali sebelum memulai, seolah mencoba mengulur waktu. Citra mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa firasat buruknya hanyalah produk dari duka dan kelelahannya. Haikal mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Tidak mungkin suaminya meninggalkan sesuatu yang akan menyakitinya. Tidak mungkin. Selamat pagi, Ibu Citra, Ibu Sarah, Bapak Tony. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Pengacara Suryo memulai dengan suara datar. Tujuan kita berkumpul hari ini adalah untuk melaksanakan amanat dari almarhum Bapak Haikal Budiman, yaitu untuk membacakan surat wasiat terakhir beliau yang telah dibuat dan disahkan di hadapan notaris. Pengacara itu kemudian membuka segel map dengan sebuah pisau kertas kecil. Suara sobekan kertas yang tajam terdengar begitu nyaring di dalam ruangan yang sunyi itu, seolah menyobek harapan terakhir yang dimiliki Citra. Ia melirik ke arah Ibu Sarah, dan untuk sesaat, ia menangkap senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir ibu tirinya sebelum dengan cepat kembali memasang wajah muram. Jantung Citra seakan diremas. Pengacara Suryo mulai membacakan dokumen di tangannya. Awalnya adalah kalimat-kalimat pembuka yang formal, menyebutkan nama lengkap Haikal, nomor identitasnya, dan pernyataan bahwa surat wasiat itu dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Citra menahan napas. Lalu, pengacara itu sampai pada bagian inti, bagian tentang pembagian aset. Adapun seluruh harta kekayaan yang saya tinggalkan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdaftar atas nama saya, Haikal Budiman, pada saat saya meninggal dunia, dengan ini saya wariskan dan berikan kepada. Pengacara Suryo berhenti sejenak, mengangkat wajahnya dan menatap ketiga orang di hadapannya bergantian, sebelum akhirnya matanya berhenti pada Tony. Lalu, kalimat itu terucap, menghantam Citra seperti sebuah godam raksasa. Kepada adik tiri saya, Tony, putra dari Ibu Sarah. Dunia Citra seakan runtuh saat itu juga. Waktu melambat, suara di sekitarnya meredam menjadi dengungan tak berarti. Ia pasti salah dengar. Ini pasti mimpi buruk. Ia menatap pengacara Suryo dengan tatapan tidak percaya, mencari secercah tanda bahwa ini semua hanyalah sebuah kesalahan. Namun, sang pengacara justru menghindari tatapannya dan melanjutkan membaca dengan suara yang semakin pelan, seolah ia pun merasa bersalah harus mengucapkan kata-kata itu. Satu persatu aset Haikal disebutkan. Perusahaan rintisan yang dibangunnya dari nol, rumah yang mereka tinggali, beberapa bidang tanah investasi, portofolio saham,
dan seluruh isi rekening banknya. Semuanya, tanpa terkecuali, diserahkan kepada Tony. Nama Citra, istrinya, wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun dalam suka dan duka, sama sekali tidak disebutkan. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Seolah-olah ia hanyalah bayangan dalam kehidupan Haikal. Apa maksudnya ini? Akhirnya suara Citra keluar, lirih dan bergetar, lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada pada orang lain di ruangan itu. Ibu Sarah langsung memasang aksi terbaiknya. Ia terkesiap dramatis, menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Ya Tuhan, Tony, semua untukmu, nak, katanya dengan nada pura-pura terkejut, matanya melirik penuh kemenangan ke arah putranya. Tony, yang tadinya gelisah, kini duduk tegak dengan senyum angkuh yang berusaha ia sembunyikan. Saya juga tidak menyangka, Bu. Mungkin ini cara Mas Haikal berterima kasih karena kita sudah menjadi keluarganya, sahut Tony, melirik sinis ke arah Citra. Citra merasa mual. Sandiwara murahan di hadapannya begitu menjijikkan. Pengkhianatan ini terlalu besar, terlalu dalam. Bukan harta yang ia tangisi, tetapi memorinya bersama Haikal yang seolah dinodai dan dihancurkan begitu saja. Bagaimana mungkin Haikal melakukan ini? Pria yang setiap malam berbisik di telinganya bahwa Citra adalah satu-satunya hartanya, pria yang berjanji akan selalu melindunginya. Bagaimana mungkin ia menulis surat wasiat sekejam ini? Semua janji manis itu, semua kenangan indah itu, apakah semuanya bohong? Kepalanya pusing, ruangan itu terasa berputar. Ia bangkit dari kursinya dengan lunglai, mengabaikan panggilan pengacara Suryo. Ia harus segera pergi dari tempat itu sebelum ia benar-benar hancur. Saat ia berjalan melewati Ibu Sarah dan Tony, ia bisa mendengar bisikan Ibu Sarah yang penuh kepuasan. Syukurlah, akhirnya semua kembali ke tempat yang semestinya. Dengan langkah gontai, Citra keluar dari gedung itu, tak peduli pada tatapan orang-orang. Udara panas Semarang yang menerpa wajahnya tak mampu mencairkan hatinya yang telah membeku. Di tengah keramaian jalan, di antara deru klakson dan suara kendaraan, Citra merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Saat itulah, sebuah kenangan melintas di benaknya. Kenangan saat ia pertama kali bertemu Pak Budiman. Ayah Haikal itu tersenyum begitu hangat padanya, lalu menoleh pada Haikal dan berkata dengan tulus, "Jaga dia baik-baik, Haikal. Ayah tidak punya banyak hal untuk diwariskan padamu, tapi ayah menitipkan dia. Berjanjilah untuk menjaga Citra. Dia adalah warisan terbaikku untukmu." Kata-kata itu, yang dulu terasa begitu manis dan membahagiakan, kini berubah menjadi belati tajam yang menusuk jantungnya. Ini tidak mungkin. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di tengah keputusasaan itu, sebuah benih kecil perlawanan mulai tumbuh. Ini bukan akhir. Ini tidak boleh menjadi akhir. 3 hari berlalu dalam kabut yang pekat. 3 hari sejak Citra berjalan keluar dari kantor pengacara dengan dunia yang jungkir balik. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, menolak panggilan telepon dari teman-teman yang khawatir, dan hanya makan saat perutnya sudah terasa perih. Rasa duka yang awalnya murni kini tercemar oleh perasaan lain yang lebih kelam dan membakar, pengkhianatan. Setiap kali ia memejamkan mata, bukan lagi wajah tersenyum Haikal yang ia lihat, melainkan seringai puas Ibu Sarah dan tatapan arogan Tony. Ia terus memutar ulang kejadian di ruang rapat itu. Setiap kata, setiap gestur, dan setiap kebohongan yang terpancar dari mata mereka. Kebohongan yang begitu rapi, begitu terencana. Bagaimana mungkin ia begitu buta selama ini? Bagaimana mungkin ia tidak melihat sifat asli mereka yang tersembunyi di balik topeng kesedihan palsu? Angin yang bertiup melalui jendela yang terbuka membawa hawa panas khas Semarang, namun tidak mampu menghangatkan hati Citra yang membeku. Kemarahan memberinya kekuatan yang aneh. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seolah sudah kering, digantikan oleh bara api yang menyala di dalam dadanya. Bara api itu menuntut kejelasan, menuntut kebenaran. Ia mulai berpikir lebih jernih. Haikal tidak mungkin melakukan ini. Pria yang memilihkan sendiri bingkai foto pernikahan mereka, karena ingin setiap hari melihat senyum istrinya saat ia bekerja, tidak mungkin menghapus nama istrinya dari lembar masa depannya. Pria yang panik membawanya ke rumah sakit hanya karena ia demam ringan, tidak mungkin tega menelantarkannya tanpa sepeser pun harta. Ini bukan surat wasiat Haikal. Ini adalah mahakarya kejahatan Ibu Sarah dan Tony. Saat ia sedang termenung di ruang kerja Haikal, ditemani tumpukan buku-buku arsitektur yang bisu, ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tony. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tiba-tiba melonjak. Dengan tangan yang mantap, ia membuka pesan itu. Isinya singkat dan kurang ajar. "Mbak, bulanan belum masuk." Ibu nanyain.
Citra menatap pesan itu selama beberapa detik. Uang bulanan. Di tengah semua kekacauan ini, setelah mereka merampas seluruh hidupnya, mereka masih berani menagih uang recehan darinya? Citra tertawa, tawa yang terdengar serak dan penuh kepahitan. Ia meletakkan kembali ponselnya, mengabaikan pesan itu. Ia tidak akan membalasnya. Biarkan mereka menunggu. 15 menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. Pesan kedua dari Tony, kali ini nadanya lebih menuntut. Mbak Citra, kok diread doang? Ditungguin dari kemarin. Mau dipakai buat bayar tagihan. Citra menarik napas dalam-dalam. Kesabaran ada batasnya, dan kesabarannya sudah habis terkikis oleh pengkhianatan mereka. Ia masih memilih untuk diam, membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Tidak sampai 5 menit, ponselnya berdering keras. Nama, Tony, terpampang di layar. Kali ini, Citra tidak ragu. Ia menggeser ikon hijau, menempelkan ponsel ke telinganya, dan menunggu. Halo, Mbak. Susah banget sih dihubungin. Semprot Tony langsung, tanpa basa-basi. Suaranya terdengar kesal dan angkuh, seolah Citra adalah bawahannya yang lalai mengerjakan tugas. Ada apa, Tony? Jawab Citra. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Dingin, datar, dan tanpa emosi. Ketenangan itu agaknya membuat Tony sedikit terkejut, namun ia segera kembali ke mode arogannya. Ada apa? Ada apa? Ya uang bulanan? Lah, Mbak lupa apa gimana? Ini udah telat beberapa hari. Ibu udah ngomel-ngomel terus. Cerocosnya. Citra memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Tony, panggilnya dengan suara yang menusuk. Dengar baik-baik. Menurut surat wasiat yang dibacakan 3 hari lalu, kamu adalah pewaris tunggal seluruh harta Mas Haikal. Kamu sekarang adalah seorang miliarder baru. Tony terdiam di seberang sana, mungkin tidak menduga arah pembicaraan ini. Citra melanjutkan, suaranya semakin mantap. Satu-satunya ikatanku denganmu dan ibumu adalah janji yang kupegang teguh pada mendiang suamiku. Dan surat wasiat palsu yang kalian buat itu telah menghancurkan janji itu sampai ke akarnya. Apa maksudmu surat wasiat palsu? Gagap Tony, suaranya terdengar panik. Jangan pura-pura bodoh, Tony. Aku mungkin sedang berduka, tapi aku tidak bodoh. Desis Citra. Mulai detik ini, kalian urus diri kalian sendiri. Gunakan harta rampasan kalian itu untuk membiayai hidup kalian. Jangan pernah menghubungiku lagi untuk urusan uang. Setelah mengucapkan kalimat itu, sebuah beban besar seolah terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Ia merasa menjadi dirinya sendiri lagi. Kamu. Terdengar suara keributan di seberang, lalu suara Ibu Sarah yang melengking merebut telepon. Citra, apa-apaan kamu ini? Beraninya kamu bicara seperti itu pada adikmu. Kamu itu menantu tidak tahu diri, makinya tanpa jeda. Citra hanya mendengarkan dengan tenang. Cacian itu tidak lagi menyakitinya. Setelah semua yang kami berikan padamu, setelah kamu hidup enak memakai uang anakku, sekarang kamu mau lepas tanggung jawab? Kamu pikir kamu siapa? Lanjut Ibu Sarah. Citra tertawa kecil, tawa yang membuat Ibu Sarah berhenti berteriak. Justru aku yang seharusnya bertanya. Ibu pikir ibu siapa? Hubungan kita sudah selesai saat ibu tega memalsukan keinginan terakhir suami saya, balas Citra dengan ketajaman yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jaga mulutmu. Kamu akan membayar untuk kesombonganmu ini, Citra. Kami akan pastikan kamu tidak punya apa-apa. Kamu akan menyesal. Ancam Ibu Sarah, suaranya bergetar karena amarah. Aku sudah tidak punya apa-apa, Bu. Kalian sudah mengambil semuanya. Tapi satu hal yang kalian lupa, kata Citra. Kalian juga sudah kehilangan satu-satunya orang yang tulus membiayai hidup kalian selama ini. Tanpa menunggu jawaban, Citra memutus sambungan telepon. Tangannya tidak gemetar. Hatinya tidak ragu. Ia segera membuka kembali aplikasi perbankan di laptopnya. Bukan untuk mentransfer uang, tapi untuk memutus semua akses. Ia memblokir rekening Tony dan Ibu Sarah dari daftar transfernya. Ia lalu memeriksa daftar pembayaran otomatis. Matanya menyipit saat melihat beberapa tagihan kartu kredit atas nama Tony dan cicilan mobil mewah Ibu Sarah yang ternyata selama ini dibayar otomatis dari rekening bersama miliknya dan Haikal. Dengan gerakan cepat dan pasti, ia menghentikan semua pembayaran itu. Satu persatu, ia memotong tali yang mengikatnya pada dua parasit itu. Ikatan itu kini telah terputus. Selamanya. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari Ibu Sarah, penuh dengan huruf kapital dan ancaman. Citra membacanya, lalu tersenyum tipis.
Ancaman itu tidak lagi terasa menakutkan. Justru, itu menjadi bahan bakar baru untuk perjuangannya. Setelah konfrontasi sengit melalui telepon itu, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Keheningan yang tadinya terasa menyesakan kini berubah menjadi ketenangan yang menumbuhkan kekuatan. Citra tidak lagi merasa seperti korban yang pasrah pada takdir. Keputusannya untuk melawan telah memberinya tujuan baru, sebuah misi di tengah badai dukanya. Ia tahu, melawan Ibu Sarah dan Tony tidak akan mudah. Mereka licik dan sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia butuh bukti, butuh sesuatu yang bisa mematahkan kebohongan mereka. Tapi dari mana ia harus memulai? Pikirannya tertuju pada ruang kerja Haikal, tempat di mana ia menerima telepon dari Tony tadi. Ruangan itu adalah saksi bisu dari kerja keras suaminya, sekaligus tempat di mana banyak rahasia keluarga tersimpan. Mungkin ada sesuatu di sana, sebuah petunjuk yang ditinggalkan Haikal, sekecil apapun itu. Dengan semangat baru, ia mulai melakukan apa yang selama ini ia tunda, membereskan barang-barang pribadi suaminya. Ini bukan lagi sekadar kegiatan seorang janda yang berduka, melainkan pekerjaan seorang penyelidik yang mencari kebenaran. Setiap laci yang ia buka, setiap map yang ia sentuh, terasa seperti membuka sebuah kapsul waktu. Ia menemukan sketsa-sketsa lama Haikal saat mereka baru merintis usaha, tiket bioskop pertama mereka yang masih tersimpan rapi, hingga foto-foto liburan mereka yang penuh tawa. Rasa rindu yang tajam menghantamnya, membuat matanya kembali basah. Ia membiarkan dirinya menangis sejenak, melepaskan sesak di dadanya, sebelum kembali menguatkan hati. Fokusnya tertuju pada sebuah meja kayu jati tua yang kokoh di sudut ruangan. Meja itu adalah peninggalan Pak Budiman, ayah Haikal. Haikal sangat menyayangi meja itu dan menjadikannya tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Citra mulai memeriksa setiap laci. Laci pertama berisi perlengkapan kantor. Laci kedua berisi kontrak-kontrak proyek yang sudah selesai. Laci ketiga berisi dokumen-dokumen pribadi Haikal seperti ijazah dan akta kelahiran. Semuanya tampak normal. Citra hampir putus asa, berpikir bahwa usahanya sia-sia. Namun, saat ia hendak menutup laci paling bawah, tangannya merasakan ada sesuatu yang aneh di bagian belakang laci. Terasa ada tonjolan kayu yang tidak semestinya. Didorong oleh rasa penasaran, ia menarik laci itu keluar sepenuhnya dari tempatnya. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah kompartemen tersembunyi, sebuah ruang rahasia di bagian belakang meja yang hanya bisa diakses jika lacinya dilepas. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ke dalam ruang gelap itu dan menarik keluar sebuah folder kulit berwarna biru tua yang sudah sedikit usang. Debu tipis menyelimutinya, menandakan folder itu sudah lama tidak tersentuh. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Halaman pertama adalah sebuah dokumen dengan kop surat notaris yang berbeda dari notaris yang mengesahkan surat wasiat palsu itu. Judulnya jelas, Draft Surat Wasiat, Haikal Budiman. Ia membacanya dengan cepat. Isinya persis seperti yang pernah Haikal katakan padanya. Seluruh aset perusahaan diserahkan padanya untuk dikelola, rumah menjadi miliknya, dan sejumlah dana yang cukup besar disiapkan untuk menjamin masa tuanya. Ada juga klausul yang menyebutkan santunan bulanan untuk Ibu Sarah dan Tony, jumlahnya wajar dan terbatas, sebagai bentuk pemenuhan janji pada Pak Budiman. Ini dia. Ini adalah bukti pertama bahwa ada wasiat lain, wasiat yang sesungguhnya. Tangannya bergerak lebih dalam ke dalam folder itu, dan menemukan setumpuk surat yang diikat dengan pita. Tulisan tangan di amplop teratas adalah tulisan tangan Pak Budiman. Ditujukan, untuk putraku, Haikal. Hati-hati, Citra membuka surat itu. Isinya adalah curahan hati seorang ayah kepada putranya. Pak Budiman menceritakan kebahagiaannya di akhir hayatnya bersama Ibu Sarah, namun juga kegelisahannya. Haikal, tulis Pak Budiman, ibumu Sarah adalah wanita yang baik. Tapi cintanya pada materi terkadang membutakan hatinya. Ayah melihat bagaimana ia memanjakan Tony, hingga menjadi pemuda yang tidak punya tujuan. Ayah mohon padamu, nak, teruslah berbakti padanya, tapi jangan pernah menyerahkan kendali keuangan keluarga kita padanya. Lindungi apa yang sudah kita bangun bersama, dan yang terpenting, lindungi istrimu, Citra. Dia adalah wanita yang tulus, jangan sampai kebaikannya dimanfaatkan. Membaca tulisan itu, Citra merasa seolah Pak Budiman sedang berbicara langsung padanya dari alam baka, memberinya kekuatan dan validasi atas semua kecurigaannya selama ini. Ia meletakkan surat itu dengan hormat, air matanya menetes di atas kertas tua itu. Ia merasakan kehadiran dua pria yang sangat ia sayangi di ruangan itu, memberinya restu untuk berjuang. Saat itulah, sebuah benda kecil jatuh dari sela-sela lipatan surat terakhir. Sebuah kartu nama. Kartu nama itu tampak profesional,
dengan cetakan timbul berwarna emas. Kantor Hukum Hartono Orekan. Di baliknya, ada sebuah tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Haikal. Kalimatnya pendek, namun memiliki kekuatan sebuah petir yang menyambar. Temui dia jika terjadi sesuatu padaku. Citra menatap kartu nama itu, lalu membaca kembali tulisan tangan suaminya. Sebuah cahaya harapan yang terang benderang menembus kegelapan di hatinya. Ini bukan hanya sebuah petunjuk. Ini adalah sebuah peta, sebuah jalan keluar yang ditinggalkan Haikal untuknya. Ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Haikal, bahkan setelah tiada, masih berusaha melindunginya. Dengan kartu nama itu di genggamannya, Citra tahu persis apa langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Pagi datang membawa cahaya matahari yang menembus tirai jendela, membelah kegelapan di kamar Citra. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia tidak terbangun dengan perasaan hampa. Semalam, ia tidur dengan kartu nama pengacara Hartono di genggamannya, seolah benda kecil itu adalah jimat yang memberinya kekuatan. Ada secercah harapan, sebuah tujuan yang jelas. Hari ini, ia akan mulai berjuang. Ia bangkit dari tempat tidur, bukan lagi dengan langkah gontai seorang janda yang meratapi nasib, melainkan dengan gerak tegap seorang pejuang yang bersiap menuju medan perang. Ia memilih pakaiannya dengan saksama, sebuah blus berwarna krem yang sederhana namun rapi, dan celana bahan hitam. Ia ingin terlihat kuat, kompeten, dan tidak lagi rapuh. Saat menatap pantulannya di cermin, ia melihat sorot mata yang berbeda. Sembab karena duka masih ada, namun kini di baliknya tersirat keteguhan yang membaja. Setelah sarapan seadanya, dengan jantung yang berdebar sedikit lebih kencang, ia menekan nomor telepon yang tertera di kartu nama itu. Suara seorang wanita yang profesional dan ramah menjawab di seberang sana. "Selamat pagi, kantor hukum Hartono Orekan, dengan Rina, ada yang bisa saya bantu?" Citra menarik napas dalam-dalam. "Selamat pagi. Nama saya Citra, istri dari almarhum Haikal Budiman. Saya menemukan kartu nama ini di antara barang-barang peninggalan suami saya. Ada catatan dari beliau untuk menemui Bapak Hartono." Jelas Citra, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Terdengar keheningan sejenak, lalu suara sang sekretaris berubah menjadi lebih hangat. "Ibu Citra?" "Tentu saja. Pak Hartono sering sekali membicarakan almarhum Pak Budiman dan putranya, Pak Haikal. Mohon tunggu sebentar, saya akan periksa jadwal beliau." Tak lama kemudian, wanita itu kembali. "Ibu beruntung, ada klien yang baru saja membatalkan janji untuk jam 11 siang ini. Apakah ibu bisa datang?" Tanpa ragu, Citra menjawab, "Saya bisa. Saya akan segera ke sana." Perjalanan menuju kantor pengacara yang terletak di kawasan Candi, salah satu area elit di Semarang, terasa seperti perjalanan napak tilas. Ia melewati kafe tempatnya dan Haikal pertama kali berkencan, melewati taman tempat mereka biasa berjalan sore, dan melewati simpang jalan di mana Haikal pernah berhenti mendadah hanya untuk membelikannya sebuket bunga dari pedagang asongan. Setiap sudut kota meneriakkan nama suaminya. Namun kali ini, kenangan itu tidak membuatnya menangis. Justru sebaliknya, kenangan itu memperkuat tekadnya. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membersihkan nama Haikal dari fitnah keji yang tersirat dalam surat wasiat palsu itu. Ia berjuang untuk kehormatan suaminya. Kantor Hukum Hartono Orekan menempati sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang terawat dengan baik. Suasananya tenang, berwibawa, dan sangat berbeda dari kantor pengacara Suryo yang terkesan modern namun dingin. Begitu ia masuk, ia disambut oleh sekretaris yang tadi berbicara dengannya di telepon. Ia diantar menuju sebuah ruangan besar yang dipenuhi rak-rak buku berisi kitab undang-undang yang tebal. Di balik sebuah meja kayu yang besar, duduk seorang pria berusia akhir 60-an. Rambutnya sudah memutih, namun posturnya masih tegap dan sorot matanya tajam penuh wibawa, meskipun ada kehangatan di sana. "Inilah pengacara Hartono. Ibu Citra, silakan duduk." Sapanya dengan suara berat yang menenangkan, sambil bangkit dari kursinya untuk menyambut Citra. Citra duduk di hadapannya, meletakkan folder kulit biru tua yang ia temukan di atas meja. "Terima kasih sudah bersedia menemui saya secepat ini, Pak," ucap Citra. Pengacara Hartono tersenyum tipis. "Saya adalah sahabat baik almarhum ayah mertua Anda, Budiman. Dan saya sudah menganggap Haikal seperti putra saya sendiri. Saat saya mendengar kabar kepergiannya, saya sangat terpukul. Saya sempat bingung kenapa Anda tidak menghubungi saya sama sekali." Hati Citra mencelos. Tentu saja Ibu Sarah dan Tony tidak akan membiarkannya menghubungi pengacara yang jujur. Dengan napas yang tertahan, Citra mulai menceritakan segalanya. Ia menceritakan tentang pembacaan surat wasiat yang janggal,
tentang bagaimana seluruh harta warisan jatuh ke tangan Tony, tentang bagaimana namanya sama sekali tidak disebut. Ia lalu membuka folder itu, menunjukkan draft surat wasiat lama dan surat pribadi dari Pak Budiman. Pengacara Hartono mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah dari tenang, menjadi bingung, lalu mengeras menahan amarah. Ia membaca surat dari sahabatnya, Pak Budiman, dan matanya tampak berkaca-kaca. Sudah kuduga, desisnya pelan, Budiman selalu khawatir dengan sifat asli Sarah. Dia hanya tidak ingin merusak kebahagiaan di sisa hidupnya. Tapi ini keterlaluan. Ia lalu mengambil salinan surat wasiat palsu yang sempat diberikan Citra oleh sekretaris pengacara Suryo. Matanya menyipit saat melihat tanda tangan Haikal di bagian bawah. Ini memang mirip sekali dengan tanda tangan Haikal, gumamnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tarikannya terlalu sempurna, terlalu stabil untuk orang yang sedang sakit keras. Saya curiga mereka tidak memalsukannya dengan cara biasa. Mungkin mereka menjiplak atau memindainya secara digital dari dokumen lain, lalu mencetaknya seolah-olah asli. Kemudian, pengacara Hartono melakukan sesuatu yang membuka kotak Pandora. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari arsip besar di belakangnya, dan kembali dengan membawa sebuah map tebal berlabel, Keluarga Budiman. Citra, katanya dengan nada serius, Haikal adalah anak yang cerdas dan sangat mencintai Anda. Beberapa tahun lalu, setelah ayahnya meninggal dan ia melihat gelagat ibu tirinya yang kurang baik, ia datang kemari. Ia tahu hal seperti ini mungkin terjadi. Dari dalam map itu, pengacara Hartono mengeluarkan sebuah dokumen yang dijilid rapi. Ini adalah surat wasiat asli Haikal. Dibuat dan ditandatangani di kantor ini, dengan saya dan 2 staf saya sebagai saksi yang sah. Dokumen ini juga sudah didaftarkan secara resmi di kementerian. Ini adalah satu-satunya surat wasiat yang valid secara hukum. Tangan Citra gemetar saat menerima dokumen itu. Ia membacanya halaman demi halaman. Isinya persis seperti draft yang ia temukan, namun ini adalah versi final yang lengkap dengan tanda tangan asli Haikal dan stempel notaris yang sah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Ini bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan. Kebenaran ada di pihaknya. Haikal tidak pernah mengkhianatinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Citra, suaranya serak. Pengacara Hartono menatapnya dengan tatapan tajam seorang ahli strategi. Yang mereka lakukan bukan hanya perbuatan tidak bermoral, tapi juga tindak pidana serius. Pemalsuan dokumen dan penipuan. Kita akan melawannya. Pertama, kita akan ajukan gugatan pembatalan surat wasiat palsu itu ke pengadilan. Dengan wasiat asli ini sebagai bukti utama, kita pasti menang. Tapi sebelum itu, katanya, kita perlu mengumpulkan lebih banyak amunisi untuk memastikan mereka tidak hanya kalah, tapi juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita perlu bukti bagaimana mereka mendapatkan tanda tangan Haikal di surat wasiat palsu itu. Mengikuti arahan dari pengacara Hartono, langkah pertama dalam pengumpulan bukti dimulai. Tim hukum dari kantornya segera bergerak cepat, menyusun berkas gugatan dan mempersiapkan segala keperluan legal. Namun, Hartono menekankan satu hal penting, bukti terkuat adalah bukti yang menunjukkan adanya paksaan atau penipuan saat wasiat palsu itu dibuat. Pusat dari semua kejadian ini adalah di hari-hari terakhir Haikal. Kita harus fokus ke sana. Pikiran itu membawa Citra kembali ke tempat yang paling ingin ia hindari, rumah sakit. Kenangan akan selang-selang infus, bunyi mesin monitor EKG yang monoton, dan wajah pucat Haikal yang terbaring lemah kembali menghantuinya. Namun, demi keadilan, ia harus menguatkan dirinya. Ditemani oleh seorang pengacara muda dari tim Hartono yang bernama Bayu, Citra kembali mendatangi rumah sakit besar tempat Haikal dirawat. Setiap langkah di lorong steril itu terasa berat, membangkitkan kembali trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Bau desinfektan yang khas menusuk hidungnya, mengingatkannya pada hari-hari putus asa saat ia berdoa tanpa henti demi kesembuhan suaminya. Bayu, yang tampaknya mengerti perasaan Citra, berjalan di sisinya dalam diam, memberikan dukungan tanpa banyak bicara. Tujuan mereka adalah bagian administrasi dan keamanan rumah sakit. Dengan surat pengantar resmi dari kantor hukum, Bayu menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kami sedang dalam proses penyelidikan awal untuk sebuah kasus perdata dan pidana. Kami membutuhkan akses terhadap 2 hal, buku catatan pengunjung dan rekaman kamera CCTV di koridor lantai VVIP, khususnya di depan kamar nomor 502, selama periode perawatan almarhum Bapak Haikal Budiman. Awalnya, pihak rumah sakit menunjukkan keberatan. Mereka beralasan bahwa data tersebut bersifat rahasia dan menyangkut privasi pasien. Namun, Bayu sudah mengantisipasi hal ini. Ia mengeluarkan surat perintah penyelidikan awal dari kepolisian yang berhasil didapatkan oleh tim Hartono,
yang memberikan mereka wewenang legal untuk meminta data tersebut demi kepentingan penegakan hukum. Setelah melalui beberapa proses birokrasi yang memakan waktu, pihak rumah sakit akhirnya setuju untuk bekerja sama. Mereka mempersilakan Citra dan Bayu untuk menunggu di sebuah ruangan kecil, sementara tim IT mereka menyiapkan data rekaman CCTV yang diminta. Menunggu di ruangan itu adalah sebuah siksaan bagi Citra. Ia teringat bagaimana Ibu Sarah dan Tony sering datang berkunjung. Saat itu, ia menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Mereka akan datang, membawakan buah-buahan, dan duduk di samping ranjang Haikal. Ibu Sarah akan mengelus kepala Haikal dengan penuh sandiwara, sementara Tony akan sibuk dengan ponselnya. Citra, yang kelelahan karena menjaga Haikal semalaman, seringkali disuruh pulang oleh Ibu Sarah untuk beristirahat. Biar Ibu dan Tony yang jaga malam ini, Citra. Kamu butuh istirahat, kasihan wajahmu sampai pucat begitu, kata Ibu Sarah waktu itu. Citra, dalam kepolosannya, merasa bersyukur dan menurut. Kini, saat mengingat kembali momen itu, ia merasa begitu bodoh. Malam-malam saat ia tertidur lelap di rumah karena kelelahan, adalah malam-malam di mana konspirasi paling keji itu mungkin sedang dijalankan. Setelah hampir 2 jam menunggu, seorang staf IT masuk ke ruangan, membawa sebuah hard disk eksternal. Ini adalah salinan rekaman dari 3 kamera yang mengarah ke koridor dan pintu kamar 502, selama seminggu terakhir perawatan Bapak Haikal. Total ada ratusan jam rekaman, jelas staf itu. Bayu mengangguk dan berterima kasih. Mereka tidak bisa memeriksa rekaman itu di sana. Mereka membawanya kembali ke kantor hukum Hartono, di mana sebuah layar besar sudah disiapkan. Bersama Hartono, Bayu, dan seorang ahli forensik digital, mereka mulai pekerjaan yang membosankan sekaligus menegangkan, menonton rekaman demi rekaman. Jam demi jam berlalu. Mereka melihat rutinitas rumah sakit yang monoton. Perawat lalu lalang, dokter melakukan visit, petugas kebersihan mendorong troli mereka. Mereka melihat Citra yang datang setiap pagi dengan wajah penuh harap dan pulang setiap sore dengan langkah gontai. Mereka juga melihat Ibu Sarah dan Tony yang datang hampir setiap malam. Hingga akhirnya, pada rekaman dari hari ketiga sebelum Haikal meninggal, mereka menemukan sesuatu. Ahli forensik menghentikan video pada pukul 11 malam. Rekaman itu menunjukkan koridor yang sepi. Lihat, kata ahli itu sambil menunjuk ke layar. Di rekaman itu, tampak Ibu Sarah berdiri di ujung koridor, tampak gelisah sambil terus melihat ke arah ruang perawat. Tak lama kemudian, dari arah lift, muncul Tony. Ia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang pria lain yang tampak lebih gugup, membawa sebuah tas kerja. Mereka bertiga sempat berbincang singkat dengan gerak-gerik konspiratif, sebelum Ibu Sarah memberi isyarat agar kedua pria itu masuk ke kamar Haikal, sementara ia tetap berjaga di luar. Siapa pria itu? Tanya Citra, jantungnya berdegup kencang. Tim kami sudah melacak data notaris yang tertera di surat wasiat palsu itu. Namanya Bambang. Fotonya cocok dengan pria ini. Dia teman lama Tony yang sedang terlilit utang judi, jelas Bayu. Ahli forensik memperbesar gambar dari kamera yang posisinya paling dekat dengan pintu kamar. Meskipun tanpa suara, apa yang mereka saksikan selanjutnya adalah bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Pintu kamar Haikal tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang memungkinkan kamera menangkap sebagian pemandangan di dalam. Mereka bisa melihat Tony dan notaris itu mendekati ranjang Haikal. Haikal tampak terbaring sangat lemah, mungkin dalam pengaruh obat tidur atau penenang dosis tinggi. Tony terlihat berbicara di telinga kakak tirinya, sebelum mengeluarkan setumpuk kertas dari tas kerja sang notaris. Lalu, adegan yang paling memuakkan itu terjadi. Tony mengangkat tangan kanan Haikal yang terkulai lemas. Dengan satu tangan memegangi pulpen, dan tangan lainnya membimbing tangan Haikal, Tony memaksa kakak tirinya untuk membubuhkan goresan yang mereka sebut sebagai tanda tangan di atas dokumen-dokumen itu. Proses itu berlangsung cepat, dan setelahnya mereka bergegas keluar dari kamar. Citra menutup mulutnya, menahan rasa mual dan amarah yang meluap-luap. Melihat suaminya yang tak berdaya diperlakukan seperti itu, adalah siksaan yang lebih berat dari apapun. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini bukan karena duka, melainkan karena murka. Ia kini memiliki bukti visual atas kebejatan mereka. Hartono meletakkan tangannya yang kebapakan di bahu Citra. Wajahnya mengeras, penuh dengan amarah yang dingin. Mereka sudah selesai, katanya dengan suara rendah namun mematikan. Bayu menoleh ke arah Citra, tatapannya penuh simpati sekaligus keyakinan. Ibu Citra, katanya, ini lebih dari cukup. Mereka sudah terjerat. Jerat itu kini telah terpasang, dan Citra akan memastikan jerat itu mengencang, tanpa ada ampun. Hari persidangan tiba di bawah langit Semarang yang mendung, seolah alam pun turut merasakan ketegangan yang menggantung di udara.
Udara di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang terasa pengap dan berat. Citra duduk di barisan depan, diapit oleh pengacara Hartono dan Bayu. Ia mengenakan blazer hitam yang membuatnya terlihat formal dan tangguh, meskipun di dalamnya jantungnya berdebar kencang. Ini adalah puncak dari perjuangannya selama beberapa minggu terakhir. Di seberang ruangan, di kursi pihak tergugat, duduklah Ibu Sarah dan Tony. Mereka tampak begitu percaya diri. Ibu Sarah bahkan sempat melemparkan senyum mengejek ke arah Citra saat mereka pertama kali bertatapan. Pengacara Suryo, yang mendampingi mereka, terlihat sama angkuhnya, menata tumpukan dokumen di mejanya dengan gerakan yang penuh keyakinan. Mereka jelas tidak tahu badai macam apa yang akan segera menerjang mereka. Sidang dimulai. Hakim ketua, seorang pria parubaya yang berwajah tegas dan berwibawa, membuka persidangan. Pihak Ibu Sarah dan Tony, sebagai tergugat, mendapat giliran pertama untuk memaparkan kasus mereka. Pengacara Suryo maju dengan langkah angkuh. Ia memaparkan argumennya dengan lancar, menceritakan dongeng yang sudah ia karang dengan rapi. Ia menggambarkan Haikal sebagai anak yang sangat berbakti, yang di akhir hayatnya menyadari bahwa satu-satunya keluarga sejatinya adalah ibu dan adik tiri yang selalu ada untuknya. Ia melukiskan Citra sebagai sosok istri yang jauh dan tidak peduli, sehingga wajar jika Haikal memutuskan untuk tidak mewariskan apapun padanya. Puncaknya, ia menunjukkan surat wasiat palsu itu sebagai bukti final yang tak terbantahkan. Yang mulia, katanya dengan suara lantang, dokumen ini adalah keinginan suci terakhir dari almarhum Haikal Budiman. Menggugat keabsahannya sama saja dengan melecehkan memori almarhum. Ibu Sarah bahkan menambahkan drama dengan menyeka air mata palsu di sudut matanya. Citra mendengarkan semua kebohongan itu dengan tangan terkepal di bawah meja. Amarahnya mendidih, namun ia menahannya, percaya penuh pada strategi yang telah disiapkan Hartono. Setelah pengacara Suryo selesai dengan bualannya, tiba giliran pihak Citra. Pengacara Hartono bangkit, gerakannya tenang namun penuh kepastian. Seluruh perhatian di ruangan itu kini tertuju padanya. Yang mulia hakim, sapanya dengan suara yang dalam dan jelas, apa yang baru saja kita dengar dari rekan saya adalah sebuah cerita fiksi yang sangat menarik. Namun, di pengadilan ini, kita tidak berurusan dengan fiksi. Kita berurusan dengan fakta dan kebenaran. Hartono memulai serangannya. Pertama, katanya sambil meletakkan sebuah dokumen yang dijilid rapi di hadapan hakim, pihak tergugat mendasarkan seluruh klaim mereka pada surat wasiat tertanggal 1 minggu sebelum almarhum meninggal. Namun, kami memiliki surat wasiat lain. Surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Haikal Budiman 3 tahun yang lalu, di saat beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan didaftarkan secara sah di Kementerian Hukum dan HAM. Wajah pengacara Suryo, Ibu Sarah, dan Tony seketika berubah. Riak keterkejutan mulai menjalar di antara mereka. Hartono membiarkan momen itu meresap sebelum melanjutkan. Dalam wasiat yang asli dan sah ini, almarhum dengan sangat jelas mewariskan seluruh asetnya kepada istri tercintanya, Ibu Citra. Serangan kedua dilancarkan. Hartono memanggil saksi ahli, seorang spesialis forensik digital. Ahli tersebut menjelaskan dengan detail dan ilmiah tentang kejanggalan pada tanda tangan di surat wasiat palsu. Tanda tangan ini memiliki tingkat presisi dan kestabilan yang tidak mungkin dibuat oleh seseorang yang sedang dalam kondisi sakit kritis dan di bawah pengaruh obat-obatan berat, jelasnya di bawah sumpah. Analisis kami menunjukkan bahwa tanda tangan ini kemungkinan besar adalah hasil jiplakan digital dari dokumen lain yang pernah ditandatangani almarhum saat masih sehat. Wajah Tony mulai pucat pasi. Serangan ketiga adalah pukulan yang menghancurkan mental mereka. Hartono meminta izin hakim untuk menunjukkan sebuah surat pribadi. Ini adalah surat dari almarhum Bapak Budiman, ayah kandung almarhum Haikal, yang ditulis untuk putranya. Di dalamnya, beliau mengungkapkan kekhawatirannya akan sifat materialistis dari para tergugat. Hartono membacakan kutipan dari surat itu, yang isinya memperingatkan Haikal untuk melindungi aset keluarga dan terutama istrinya. Argumen bahwa Haikal tiba-tiba berubah pikiran dan menyerahkan segalanya pada ibu dan adik tirinya kini terdengar semakin absurd. Lalu, tibalah momen puncak, serangan final yang tak akan bisa mereka tangkis. Yang mulia, kata Hartono, suaranya menggema di ruangan yang sunyi, untuk menepis keraguan terakhir tentang bagaimana surat wasiat palsu ini dibuat, kami memiliki satu bukti lagi. Sebuah bukti visual. Ia meminta izin untuk memutar sebuah rekaman video. Sebuah layar proyektor besar diturunkan di tengah ruang sidang. Lampu sedikit diredupkan. Ibu Sarah dan Tony saling pandang dengan tatapan panik yang tak bisa lagi disembunyikan. Mereka tahu apa yang akan muncul di layar itu. Rekaman CCTV dari koridor rumah sakit mulai diputar. Seluruh ruangan hening, hanya terdengar suara proyektor yang berputar pelan.
Mereka melihat adegan konspirasi itu dengan mata kepala mereka sendiri. Ibu Sarah yang berjaga di luar, Tony dan Notaris Bambang yang menyelinap masuk ke kamar Haikal di tengah malam. Lalu, adegan paling memberatkan itu muncul, diperbesar agar terlihat jelas oleh semua orang. Tangan Haikal yang terkulai lemas, dipaksa membubuhkan tanda tangan oleh adik tirinya sendiri. Gasps dan bisik-bisik terdengar dari bangku pengunjung. Wajah Ibu Sarah kini putih seperti kapas. Sementara Tony menunduk dalam-dalam, seolah ingin ditelan bumi. Pengacara Suryo tampak syok, menyadari bahwa ia telah dibohongi habis-habisan oleh kliennya. Setelah rekaman selesai, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Hakim ketua menatap tajam ke arah Ibu Sarah dan Tony dengan sorot mata penuh amarah dan kejijikan. Ia tidak memerlukan banyak waktu untuk berdiskusi dengan hakim anggota. Palu diketuk 3 kali dengan keras, suaranya seolah menjadi lonceng kematian bagi kebohongan mereka. Pengadilan memutuskan, kata hakim ketua dengan suara tegas, 1. Membatalkan surat wasiat tertanggal 22 September 2025 karena terbukti palsu dan dibuat melalui cara-cara yang melanggar hukum. 2. Mengesahkan surat wasiat tertanggal 15 Januari 2022 sebagai satu-satunya wasiat yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, seluruh harta peninggalan almarhum Haikal Budiman secara sah adalah milik ahli waris tunggal, yaitu saudari Citra. Namun, hakim tidak berhenti di situ. 3. Lanjutnya, matanya masih tertuju pada para tergugat. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan hari ini, pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membuka penyelidikan pidana terhadap saudari Sarah, saudara Tony, dan saudara Bambang atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, dan persekongkolan jahat. Ibu Sarah menjerit pelan, sementara Tony tampak lemas di kursinya. Kemenangan Citra bukan hanya kemenangan perdata, tetapi juga awal dari kehancuran total bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Saat sidang ditutup dan semua orang mulai beranjak, Citra berjalan keluar dengan langkah yang mantap. Di lobi, Ibu Sarah mencoba mendekatinya dengan tatapan putus asa. "Citra, tolong." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Citra menatapnya dengan dingin. "Ini bukan hanya tentang harta, Bu," katanya pelan namun menusuk. "Ini tentang menghormati wasiat Pak Budiman dan Haikal." Ia kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ibu Sarah yang terisak dalam penyesalan yang sudah terlambat. Kemenangan di pengadilan terasa seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang dan gelap. Namun, Citra tahu ini barulah permulaan. Ia telah memenangkan pertempuran, tapi sekarang ia harus memenangkan perang, mengambil kembali kendali atas hidup dan warisan suaminya. 2 hari setelah putusan hakim, ditemani pengacara Hartono dan seorang auditor keuangan terpercaya, Citra melangkahkan kakinya untuk pertama kali ke kantor perusahaan rintisan yang didirikan Haikal, Cipta Ruang Estetika. Ia datang bukan lagi sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik dan direktur utama yang sah. Para karyawan yang sudah mendengar berita tentang kasus di pengadilan menyambutnya dengan campuran rasa hormat, penasaran, dan simpati. Selama ini, Tony sering datang ke kantor dan bertindak seolah-olah dialah bosnya. Namun semua orang tahu ia tidak memiliki kapabilitas apapun selain menghamburkan uang. Citra mengadakan rapat singkat dengan para manajer kunci. Dengan bantuan Hartono, ia menjelaskan status hukumnya dan meyakinkan mereka bahwa perusahaan akan terus berjalan di bawah arahannya, sesuai dengan visi dan misi yang telah diletakkan oleh Haikal. "Saya tahu saya bukan arsitek sehebat suami saya," kata Citra dengan suara yang jujur dan rendah hati, "tapi saya belajar banyak darinya tentang bisnis ini. Saya di sini untuk melanjutkan mimpinya, dan saya butuh bantuan Anda semua untuk melakukannya." Kata-katanya yang tulus diterima dengan baik. Ia bisa melihat kelegaan di wajah para karyawan yang setia pada Haikal. Mereka akhirnya memiliki pemimpin yang jelas. Setelah rapat, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Bersama auditor, Citra mengurung diri di ruang kerja Haikal, ruangan yang sama di mana ia pernah merasa begitu putus asa. Kini, ruangan itu terasa berbeda. Ia duduk di kursi Haikal, bukan dengan perasaan kehilangan, melainkan dengan rasa tanggung jawab. Mereka mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan selama beberapa bulan terakhir, terutama selama periode sebulan setelah Haikal meninggal, saat Tony merasa di atas angin. Apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan, meskipun tidak lagi mengherankan. Ada banyak sekali pengeluaran janggal. Pembelian jam tangan mewah, tagihan makan malam di restoran-restoran mahal, biaya perjalanan liburan ke Bali untuk Tony dan teman-temannya, semuanya dibebankan ke kartu kredit perusahaan. Tony benar-benar berpesta pora dengan harta yang bukan miliknya. Auditor itu dengan teliti mencatat setiap penyelewengan. "Ini semua bisa kita jadikan bukti tambahan untuk kasus pidananya, Bu. Ini menunjukkan niat buruk dan penyalahgunaan wewenang yang jelas," jelas sang auditor. Citra mengangguk.
Hatinya terasa miris melihat bagaimana kerja keras suaminya dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Saat mereka terus menggali lebih dalam, mereka membuka folder berisi perjanjian-perjanjian dan pembayaran otomatis yang diatur oleh Haikal. Di sanalah mata Citra tertuju pada sebuah transaksi bulanan dengan nilai yang sangat besar. Penerimanya adalah sebuah bank, dengan keterangan, pembayaran KPR, Sarah Bintari. Hati Citra berdesir. Ia ingat rumah mewah di kawasan perbukitan Gombel yang selalu dibanggakan Ibu Sarah. Rumah yang katanya ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Citra meminta auditor untuk mencari dokumen terkait. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan salinan digital dari perjanjian kredit pemilikan rumah, KPR, tersebut. Jantung Citra seakan berhenti berdetak saat membaca detailnya. Rumah itu memang atas nama Ibu Sarah, namun nama penjamin dan pembayar utama yang tertera di setiap lembarnya adalah Haikal Budiman. Seluruh cicilan yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir dibayar lunas setiap bulannya melalui fasilitas auto debit dari rekening pribadi Haikal. Menurut perjanjian ini, kata auditor sambil menunjuk sebuah klausul, jika terjadi sesuatu pada penjamin utama, maka tanggung jawab lunasan jatuh pada ahli waris yang sah, yaitu ibu. Ini berarti, secara hukum, ibu sekarang yang bertanggung jawab atas cicilan rumah itu. Namun, ibu juga punya hak penuh untuk mengatur perjanjian ini, termasuk menghentikannya. Citra menatap dokumen itu lama. Papan catur kini telah diatur ulang. Semua bida telah kembali ke tempatnya, dan ia yang memegang kendali. Ia teringat semua hinaan yang ia terima, teringat bagaimana Ibu Sarah dan Tony menertawakannya saat mereka pikir mereka telah menang. Ia teringat bagaimana mereka tinggal di rumah mewah itu, menikmati kemewahan yang dibayar oleh keringat pria yang mereka hianati. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Tidak ada belas kasihan yang tersisa. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Ini adalah karma. Dengan ketenangan yang luar biasa, Citra mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon Ibu Sarah. Ia menelepon manajer bank yang namanya tertera di dokumen perjanjian itu. Setelah memperkenalkan diri dan status hukumnya yang baru, ia langsung ke pokok permasalahan. Selamat sore, Pak Manajer. Saya, Citra, selaku ahli waris sah dari almarhum Haikal Budiman. Saya menelepon sehubungan dengan fasilitas KPR atas nama nasabah Sarah Bintari dengan nomor rekening sekian-sekian, yang selama ini pembayarannya dijamin oleh suami saya. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Baik, Ibu Citra. Data sudah kami verifikasi. Ada yang bisa kami bantu. Citra menarik napas, lalu mengucapkannya dengan suara yang dingin dan jelas. Saya perintahkan pihak bank untuk menghentikan semua fasilitas auto debit dari rekening almarhum Haikal Budiman untuk pembayaran cicilan tersebut, efektif segera. Mohon catat bahwa mulai hari ini, seluruh tanggung jawab dan tagihan atas kredit tersebut sepenuhnya kembali kepada pemilik properti, Ibu Sarah Bintari. Tolong kirimkan semua surat peringatan tunggakan dan konsekuensi hukumnya langsung ke alamat beliau. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Citra meletakkan ponselnya di atas meja. Sebuah langkah besar telah ia ambil. Ia menatap foto Haikal yang tersenyum di mejanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di pundaknya benar-benar terangkat. Ia tahu, di suatu tempat, sebuah surat tunggakan pertama sedang dicetak, siap dikirimkan untuk memulai babak baru dalam kehidupan ibu dan anak tiri serakah itu. Babak yang bernama kejatuhan. 2 minggu berlalu sejak palu hakim diketuk. Bagi Citra, 2 minggu itu terasa seperti sebuah era baru yang dimulai. Keheningan yang menyelimuti hidupnya bukan lagi keheningan duka yang hampa, melainkan keheningan yang damai dan produktif. Ia mencurahkan seluruh energi dan pikirannya untuk cipta ruang estetika. Setiap pagi, ia datang ke kantor lebih awal, belajar memahami setiap detail proyek yang sedang berjalan, membaca kembali catatan-catatan Haikal, dan berdiskusi dengan para arsitek senior. Para karyawan, yang awalnya sedikit canggung, kini menaruh hormat yang tulus padanya. Mereka melihat kesungguhan di matanya, melihat bagaimana ia berusaha keras untuk menghormati dan melanjutkan warisan pendiri perusahaan mereka. Citra menemukan kembali ritme hidupnya di antara tumpukan cetak biru, aroma kertas, dan dering telepon yang sibuk. Pekerjaan menjadi terapinya, sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan memori Haikal sekaligus jalan untuk membangun masa depannya sendiri. Pada suatu sore yang cerah di akhir pekan, ia memberanikan diri mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Haikal. Kali ini, ia datang tidak dengan air mata keputusasaan, melainkan dengan seikat bunga sedap malam kesukaan suaminya dan senyum yang tulus. Ia membersihkan nisan marmer itu dari beberapa helai daun kering, lalu duduk di sampingnya, menceritakan semua yang telah terjadi seolah Haikal sedang mendengarkan di sisinya. Aku sudah melakukannya, sayang, bisiknya pada angin.
Aku sudah menjaga apa yang kamu bangun dengan susah payah. Perusahaan aman, dan orang-orang jahat itu, mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Kamu bisa tenang sekarang. Saat ia mengatakan itu, beban terakhir yang membebani jiwanya seolah terangkat dan terbang bersama angin sepau-sepau. Ia merasa damai, sebuah kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mulai menemukan kembali kepingan dirinya yang hilang. Ia mulai menelepon teman-temannya lagi, tertawa saat mendengar lelucon, dan bahkan mulai menikmati secangkir teh di teras rumahnya pada pagi hari tanpa merasa kesepian. Sementara dunia Citra mulai diwarnai kembali oleh cahaya, dunia Ibu Sarah dan Tony justru semakin terperosok ke dalam kegelapan. Keheningan dari pihak mereka terasa aneh dan menegangkan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada upaya untuk menghubunginya sama sekali. Namun, jejak-jejak kejatuhan mereka mulai sampai ke telinga Citra. Suatu hari, sekretarisnya meneruskan sebuah email yang secara tidak sengaja masih terkirim ke alamat email perusahaan. Email itu adalah notifikasi dari sebuah butik mewah, memberitahukan bahwa transaksi kartu kredit atas nama Tony ditolak karena telah melampaui batas pagu. Di hari lain, seorang manajer proyek memberitahunya bahwa beberapa pemasok material mengeluh karena Tony belum melunasi utang-utang pribadinya. Kehidupan mewah yang mereka bangun di atas kebohongan kini mulai runtuh, bata demi bata. Puncak dari keheningan itu terjadi di rumah megah mereka di perbukitan Gombel. Seorang kurir dari bank datang, membawa sebuah amplop coklat tebal yang disegel, dan harus diterima langsung oleh pemilik rumah. Ibu Sarah menandatangani surat tanda terima dengan tangan gemetar. Ia sudah menduga apa isinya. Sejak Citra menghentikan pembayaran cicilan, ia dan Tony hidup dalam ketakutan. Mereka mencoba menghubungi pengacara Suryo, namun pengacara licik itu kini ikut terseret dalam penyelidikan pidana dan menolak semua panggilan mereka. Mereka mencoba meminjam uang dari teman-teman sosialitanya, namun berita kekalahan mereka di pengadilan sudah menyebar luas. Tidak ada yang mau berurusan dengan penipu. Mereka terisolasi dalam sangkar emas mereka sendiri. Dengan napas tertahan, Ibu Sarah menyobek amplop itu. Isinya adalah surat peringatan pertama, dicetak dengan huruf tebal berwarna merah. Di dalamnya tertera jumlah tunggakan cicilan yang fantastis, ditambah dengan denda keterlambatan yang terus membengkak. Di bagian bawah surat, ada kalimat yang membuatnya lemas. Apabila tunggakan tidak dilunasi dalam waktu 14 hari kerja, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan memulai proses penyitaan aset sesuai dengan perjanjian yang berlaku. 14 hari. Waktu mereka hampir habis. Panik mulai menjalari dirinya. Ia melihat sekeliling rumahnya, perabotan impor, lukisan mahal, taman yang asri. Semua yang menjadi simbol statusnya kini terancam lenyap. Arogansinya selama ini telah menguap, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Ia memanggil Tony, yang keluar dari kamarnya dengan wajah kusut. Ia menunjukkan surat itu pada putranya. Kita harus melakukan sesuatu, desis Ibu Sarah, suaranya bergetar. Tony hanya bisa menatap surat itu dengan nanar. Ia tidak punya solusi. Semua aksesnya telah ditutup. Semua temannya menjauh. Mereka benar-benar sudah terpojok. Malam itu, hujan pertama di akhir September mulai turun, mengguyur kota Semarang dengan deras. Citra sedang duduk di ruang tengah, menikmati secangkir teh jahe hangat sambil mendengarkan alunan musik klasik. Suara hujan yang jatuh di atap rumah terdengar menenangkan, seolah sedang menyucikan dunia di luar sana. Ia merasa nyaman dan aman di dalam rumahnya, rumah yang kini benar-benar menjadi miliknya. Tepat saat itu, di tengah alunan musik dan derai hujan, ponselnya berdering. Nada deringnya terdengar begitu nyaring, memecah ketenangan malam. Citra meraih ponselnya, dan matanya terpaku pada nama yang tertera di layar. Ibu Sarah. 2 minggu keheningan itu akhirnya pecah. Momen yang ia tahu pasti akan datang kini telah tiba. Ia membiarkan ponselnya berdering beberapa saat, menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Kemudian, dengan jari yang mantap dan hati yang telah siap, ia menggeser ikon hijau. Halo, sapanya dengan suara yang tenang dan terkendali. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Begitu panggilan tersambung, suara melengking penuh kepanikan dan amarah dari Ibu Sarah langsung meledak, memekakkan telinga. Citra, apa yang kamu lakukan? Dasar perempuan tidak tahu balas budi. Teganya kamu melakukan ini pada kami, teriaknya histeris. Suara di latar belakang terdengar samar-samar, mungkin suara Tony yang ikut panik. Citra tetap diam. Ia menjauhkan sedikit ponsel dari telinganya, membiarkan luapan emosi mentah itu menghantamnya tanpa perlawanan. Ia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tetesan air hujan mengalir deras di kaca,
menciptakan tirai buram antara dirinya dan dunia luar. Pemandangan itu terasa begitu kontras dengan kekacauan yang sedang berlangsung di ujung telepon. Surat dari bank datang. Mereka bilang rumah ini akan disita. Kamu senang sekarang? Kamu senang melihat kami menderita seperti ini? Lanjut Ibu Sarah, napasnya tersengal-sengal di antara isak tangis yang dibuat-buat dan makian yang tulus. Ini rumah peninggalan ayahnya Haikal. Kamu tidak punya hak. Kamu harus membayar cicilannya. Sekarang juga. Ini semua salahmu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tuduhan. Setiap kalimat adalah perintah. Tidak ada sedikit pun nada penyesalan, tidak ada permohonan maaf. Yang ada hanyalah keserakahan dan keegoisan yang sama seperti yang selama ini ia tunjukkan. Ia tidak meminta bantuan, ia menuntut hak yang ia rasa masih menjadi miliknya. Citra mendengarkan semua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Hatinya tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak yang sangat jauh. Seolah ia sedang mendengarkan rengekan seorang anak manja dari seberang lautan. Wanita yang sedang berteriak-teriak di telepon itu terasa begitu asing, begitu kecil. Badai amarahnya tidak lagi mampu menyentuh kedamaian yang telah Citra bangun dengan susah payah di dalam dirinya. Ia terus menatap rintik hujan, membiarkan Ibu Sarah menghabiskan semua energi dan kata-katanya, hingga yang tersisa hanyalah keheningan dan suara napasnya yang terengah-engah. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, saat Ibu Sarah tampaknya kehabisan tenaga untuk berteriak, Citra akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar. Suaranya dingin, jernih, dan setajam pisau bedah. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Ibu Sarah kembali meradang. Namun kali ini lebih seperti rengekan putus asa. Apa maksudmu sudah selesai? Kamu harus menolong kami, Citra. Kamu punya semua uang Haikal sekarang. Apa susahnya membayar cicilan ini? Itu bukan uangmu, itu uang anakku. Citra tersenyum tipis, senyum yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh Ibu Sarah. Inilah saatnya. Momen untuk mengakhiri segalanya. Momen untuk mengucapkan kata-kata yang telah ia simpan di dalam hatinya. Ibu, katanya, nadanya berubah menjadi lebih formal dan menusuk, memotong semua ikatan terakhir di antara mereka. Sejak hari di mana Anda dengan tega merekayasa keinginan terakhir dari pria yang memanggil Anda, Ibu, sejak Anda memasukkan tanda tangan anak tiri Anda sendiri, hanya demi merampas hak saya. Citra berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, memberikan jeda yang menyiksa bagi pendengarnya. Sejak saat itu juga, semua urusan Anda bukan lagi urusan saya. Keheningan total menyelimuti ujung telepon. Bahkan suara napas Ibu Sarah pun tak terdengar. Mungkin ia syok. Mungkin ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagi Citra, kata-kata itu adalah deklarasi kemerdekaannya. Kata-kata itu adalah palu hakim terakhir yang ia ketukan untuk menutup babak kelam dalam hidupnya. Sebelum Ibu Sarah sempat memproses dan mengeluarkan makian baru, Citra melakukan gerakan terakhir. Ia tidak membanting telepon. Dengan gerakan yang tenang dan elegan, ia menyentuh ikon merah di layarnya, mengakhiri panggilan itu. Lalu, tanpa ragu sedikitpun, ia membuka kontak, mencari nama, Ibu Sarah, dan menekan tombol, blokir kontak. Selesai. Ia meletakkan ponselnya di meja. Tubuhnya terasa ringan. Udara di sekitarnya terasa lebih bersih. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Dari balik awan, seberkas cahaya bulan yang pucat mulai tampak, seolah ikut menyaksikan momen pembebasannya. Citra menatap keluar jendela sekali lagi. Ia tidak merasa bahagia karena balas dendam. Ia merasa damai karena keadilan. Ia tahu, di rumah mewah di atas bukit sana, kepanikan dan kehancuran baru saja dimulai. Tapi seperti yang ia katakan, itu semua bukan lagi urusannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Citra tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidur lelap, memimpikan masa depan yang terbentang luas di hadapannya, sebuah halaman kosong yang siap ia tulis dengan kisahnya sendiri. Kisah tentang kekuatan, ketegaran, dan kemenangan sejati. 1 tahun berlalu. Musim hujan telah berganti kemarau, lalu kembali menyapa Semarang dengan gerimisnya yang menenangkan. Waktu, sang penyembuh terbaik, telah bekerja dengan ajaib. Luka yang dulu menganga di hati Citra kini telah menutup, menyisakan bekas tipis yang bukan lagi menjadi sumber rasa sakit, melainkan pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Hari-hari yang ia jalani tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Ia telah belajar untuk menari bersama kenangan, bukan terkurung di dalamnya. Cipta Ruang Estetika, perusahaan yang diwariskan Haikal kepadanya, kini berada di puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Citra, perusahaan itu tidak hanya berkembang pesat,
tetapi juga menemukan jiwa barunya. Citra, dengan kepekaan dan empatinya, mengarahkan fokus perusahaan pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial. Mereka baru saja memenangkan tender besar untuk merancang sebuah perpustakaan umum modern dan ramah anak di pusat kota, sebuah proyek yang menjadi impian lama Haikal. Di ruang rapat yang sama di mana ia dulu merasa begitu kecil dan sendirian, kini ia duduk di kepala meja, memimpin presentasi dengan percaya diri. Para karyawan tidak lagi melihatnya sebagai janda Pak Haikal, melainkan sebagai Ibu Citra, seorang pemimpin yang adil, visioner, dan inspiratif. Ia menggabungkan kejeniusan desain Haikal dengan sentuhan hatinya sendiri, menciptakan sebuah harmoni yang membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Kehidupan pribadinya pun turut mekar. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar yang penuh kenangan itu. Setelah 6 bulan, ia memutuskan untuk menjualnya kepada sebuah keluarga muda yang tampak begitu bahagia. Ia membeli sebuah paviliun yang lebih kecil di area yang tenang, dengan taman belakang yang luas tempat ia bisa menanam bunga-bunga favoritnya. Di sanalah ia menemukan kembali dirinya. Ia mulai melukis lagi, hobi yang sempat ia tinggalkan setelah menikah. Kanvas-kanvas di sudut ruang tamunya kini dipenuhi warna-warni cerah, cerminan dari jiwanya yang telah pulih. Ia menjalin kembali hubungan dengan teman-teman lamanya, mengisi akhir pekannya dengan tawa, secangkir kopi, dan obrolan ringan yang menyegarkan jiwa. Ia telah belajar bahwa hidup terus berjalan, dan kebahagiaan bisa ditemukan kembali dalam bentuk yang berbeda. Pada suatu sore yang teduh, dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan, Citra tanpa sengaja melewati kawasan perbukitan Gombel. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah megah yang dulu menjadi simbol keserakahan Ibu Sarah. Rasa penasaran mendorongnya untuk sedikit melambatkan laju mobilnya. Cat rumah itu sudah baru, warnanya lebih cerah. Di halaman depannya, seorang anak perempuan kecil sedang bermain ayunan, didorong oleh ayahnya. Tawa riang mereka terdengar hingga ke jalan. Rumah itu telah menemukan pemilik yang tepat, diisi oleh kebahagiaan yang tulus, bukan kepalsuan. Citra tersenyum tipis. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kemenangan yang sombong. Yang ada hanyalah perasaan lega, seolah sebuah buku telah benar-benar ditutup dengan sempurna. Ia menginjak pedal gas dan melaju pergi, meninggalkan pemandangan itu di kaca spionnya tanpa menoleh lagi. Lalu, bagaimana dengan mereka yang telah menabur angin? Mereka telah menuai badai yang sesungguhnya. Karma, yang berjalan lambat namun pasti, telah menemukan alamat mereka masing-masing. Proses pidana yang diperintahkan hakim berjalan tanpa ampun. Semua bukti terlalu kuat untuk disangkal. Notaris Bambang dan pengacara Suryo menjadi yang pertama hancur. Keduanya dicabut izin praktiknya seumur hidup, reputasi mereka hancur lebur. Bambang, yang terlilit utang, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena perannya dalam pemalsuan dokumen negara. Suryo, meskipun tidak dipenjara, menjadi paria di komunitas hukum. Tony, sang pewaris gadungan, menerima hukuman yang paling berat. Selain pemalsuan, ia juga terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan. Hakim tidak menunjukkan belas kasihan pada pemuda manja yang tidak menunjukkan penyesalan itu. Ia divonis 7 tahun penjara. Di balik jeruji besi, tanpa uang, tanpa kemewahan, dan tanpa ada yang bisa disuruh-suruh, Tony akhirnya dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari kemalasan dan keserakahannya seumur hidup. Nasib Ibu Sarah mungkin adalah yang paling tragis. Karena usianya, hakim memberinya hukuman percobaan dengan wajib lapor. Ia tidak dipenjara, namun kehidupannya di luar terasa lebih buruk dari kurungan besi. Setelah rumahnya disita oleh bank, ia tidak punya apa-apa lagi. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujinya kini berbalik mencemooh dan menghindarinya. Ia terusir dari surga dunia yang ia ciptakan sendiri. Tanpa uang dan koneksi, ia terpaksa menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah pinggiran kota yang padat dan panas. Dari sebuah mansion dengan pemandangan kota, ia kini tinggal di sebuah ruangan sempit dengan jendela yang menghadap ke tembok tetangga. Setiap hari ia hidup dalam penyesalan dan kepahitan, meratapi kemewahan yang telah hilang dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hukuman terbesarnya bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan status dan harga diri yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Ia hidup dalam penjara yang ia ciptakan sendiri, penjara kesepian dan kenangan akan kejayaan yang tak akan pernah kembali. Saat mobil Citra memasuki halaman paviliunnya yang asri, rintik hujan kembali turun. Ia mematikan mesin dan terdiam sejenak di dalam mobil, mendengarkan suara hujan yang mengetuk atap. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan pengacara Hartono beberapa bulan lalu. Anda sudah mendapatkan semuanya kembali, Bu Citra. Keadilan sudah ditegakkan, kata pria tua bijaksana itu. Citra menggeleng pelan. Bukan itu yang terpenting, Pak, jawabnya saat itu.
Yang terpenting adalah saya mendapatkan diri saya kembali. Dan itulah kebenarannya. Perjuangan yang ia lalui bukan hanya tentang merebut kembali harta. Itu adalah perjalanan untuk menemukan kembali kekuatannya, suaranya, dan harga dirinya. Ia telah membuktikan, bukan hanya pada dunia, tetapi juga pada dirinya sendiri, bahwa ia bukanlah wanita lemah yang bisa ditindas. Ia adalah seorang penyintas, seorang pejuang, dan kini, seorang pemenang. Haikal telah mewariskan kepadanya sebuah perusahaan dan kekayaan, tetapi takdir dan ujian hidup telah memberinya warisan yang jauh lebih berharga, ketangguhan jiwa dan keberanian untuk memulai lembaran baru. Citra keluar dari mobil, membiarkan gerimis lembut membasahi wajahnya. Rasanya sejuk dan menyegarkan. Ia menengadah ke langit kelabu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat duka di sana. Ia melihat harapan. Ia melihat fajar yang baru. Dengan senyum yang tulus dan hati yang lapang, ia melangkah masuk ke dalam rumahnya, siap menyeduh secangkir teh hangat dan melanjutkan lukisannya. Kanvas hidupnya masih terbentang luas, dan ia kini memegang kuasnya sendiri, siap melukis masa depan dengan warna-warni pilihannya.